Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Johannes Ronald Eliezer Parulian Tagalung, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Saya adalah mahasiswa program studi Manajemen Sumber Daya Manusia pada Fakultas Pembelajaran Jarak Jauh di Universitas Siber Asia. Berikut saya akan mempresentasikan ujian tengah semester untuk mata kuliah Perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia adalah mata kuliah yang diampu oleh Bapak Joko Suharyanto, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen CPOD. Berikut saya akan menjelaskan materi. Strategi menghindari middle income trap di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, middle income trap merupakan suatu fenomena ekonomi yang menggambarkan kondisi suatu negara yang berhasil mencapai status pendapatan menengah. Namun, mengalami stagnasi untuk pertumbuhan ekonomi sehingga tidak dapat mampu melompat ke status negara untuk berpendapatan yang lebih tinggi. Nah, Indonesia ini sebagai negara berkembang dengan struktur ekonomi yang multidimensional memerlukan strategi kebijakan yang komprehensif agar dapat terhindar dari trap atau perangkap ini. Sedangkan untuk middle income trap sendiri merupakan suatu keadaan ketika negara berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara maju. Nah, istilah ini pertama kali dipopulerkan setelah dipakai dalam sebuah laporan Bank Dunia yang dirilis pada tahun 2007 yang judulnya adalah An East Asian Renaissance Ideas for Economic Growth, di mana middle income dalam buku ini mengacu pada keadaan ketika sebuah negara itu berhasil mencapai ke tingkatan pendapatan menengah, tetapi tidak dapat keluar dari trap atau tingkatan tersebut untuk menjadi negara yang lebih maju. Nah, berbagai negara Asia seperti Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura itu berhasil mengatasi middle income trap melalui kombinasi kebijakan fiskal, moneter, dan manajemen utang yang tepat. Nah, tantangan utama sendiri untuk Indonesia itu kita melihat ada tantangan utama yang merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang mampu mendorong transformasi struktural dari ekonomi berbasis komoditas dan juga manufaktur bernilai tambah rendah untuk menuju ekonomi berbasis inovasi, teknologi tinggi, dan produktivitas tinggi. Nah, untuk ekonomi berbasis inovasi ini, transformasi ini menuju ekonomi berbasis inovasi, sedangkan teknologi tinggi, pengembangan industri berteknologi tinggi. Nah, untuk produktivitas tingginya itu melalui peningkatan produktivitas di semua sektor. Sedangkan untuk kebijakan fiskalnya, untuk reformasi perpajakan, kita melihat perluasan basis pajak, penyesuaian tarif pajak, optimalisasi pajak sektor informal, lalu juga insentif pajak terarah. Indonesia sendiri perlu meningkatkan rasio pajak terhadap PDB yang saat ini masih berada di kisaran 11-12%. Nah, angka ini sendiri masih tergolong rendah dibandingkan dengan negara berpendapatan menengah lainnya yang memiliki rasio pajak terhadap PDB sekitar 15-20%. Untuk perluasan basis pajak sendiri, kita meningkatkan cakupan wajib pajak dengan memperbaiki sistem administrasi perpajakan. Nah, ini melalui digitalisasi dan integrasi data. Sedangkan untuk penyesuaian tarif pajak, menerapkan struktur pajak progresif yang menstimulasi investasi produktif dan mengurangi ketimpangan pendapatan. Sedangkan untuk optimalisasi pajak sektor informalnya sendiri untuk mengembangkan skema pajak yang sesuai, yaitu untuk ekonomi informal yang masih dominan di Indonesia. Nah, memberikan insentif pajak yang spesifik untuk industri bernilai tambah tinggi, penelitian dan pengembangan R dan D-nya, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja untuk sebagai insentif pajak terarah. Sebagai kebijakan fiskal, realokasi belanja publik. Nah, di mana infrastruktur strategisnya itu sendiri meningkatkan alokasi anggaran untuk infrastruktur yang mendukung konektivitas ekonomi dan menurunkan biaya logistik seperti pelabuhan, bandara, jalan tol, dan infrastruktur digital. Juga memberikan pendidikan dan pelatihan untuk alokasi anggaran yang lebih besar untuk pendidikan vokasi, pelatihan ulang, reskilling, dan peningkatan keterampilan upskilling, di mana tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri masa depan. Sedangkan riset dan inovasinya adalah meningkatkan belanja untuk R dan D dari level saat ini yang kurang dari 0,5%. PDB menjadi minimal 1-2% PDB dengan fokus pada sektor-sektor prioritas seperti manufaktur bernilai tambah tinggi, lalu juga ekonomi digital dan energi terbarukan. Sedangkan untuk perlindungan sosial adaptifnya, kita mengembangkan sistem perlindungan sosial yang mendukung mobilitas tenaga kerja dan memberikan jaring pengaman yang memadai selama masa transisi ekonomi. Nah, desentralisasi dan efisiensinya kita melihat transfer kebijakan, transfer berbasis kinerja, di mana mengembangkan mekanisme transfer yang mengaitkan alokasi dana dengan capaian indikator pembangunan tertentu. Lalu juga untuk menguatkan kapasitas fiskal daerah, di mana meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengolah pendapatan hasil daerah dan mengalokasikan belanja secara efisien.
Nah, insentif untuk inovasi daerah itu menciptakan skema insentif khusus bagi daerah yang berhasil mengembangkan ekosistem inovasi dan kewirausahaan. Nah, itu untuk penguatan desentralisasi fiskalnya. Sedangkan efisiensi dan transparansi fiskalnya kita melihat penganggaran berbasis kinerja. Itu untuk implementasi secara konsisten sistem penganggaran yang mengaitkan alokasi dengan hasil yang terukur. Sedangkan evaluasi belanja publik, melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas program-program pemerintah dan memberhentikan program-program yang tidak produktif. Sedangkan untuk transparansi fiskalnya, kita memperkuat mekanisme akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Nah, untuk penargetan inflasi dan nilai tukar, penargetan inflasi yang fleksibel itu di mana rentang target inflasi realistisnya itu menetapkan target inflasi yang mendukung daya saing ekonomi, namun tetap menjaga nilai real dari pendapatan masyarakat. Lalu juga antisipasi tekanan harga struktural, mempertimbangkan faktor-faktor struktural yang mempengaruhi inflasi seperti reformasi subsidi dan perubahan struktur ekonomi. Lalu komunikasi kebijakan yang efektif. Ini juga memperkuat komunikasi dengan pasar untuk mengelola ekspektasi inflasi, lalu juga memberikan kepastian bagi pelaku ekonomi. Sedangkan stabilitas nilai tukar, kita melihat nilai tukar kompetitif, di mana menjaga nilai tukar rupiah pada level yang mendukung daya saing ekspor. Nah, terutama untuk produk manufaktur bernilai tambah tinggi. Lalu juga intervensi pasar yang terukur, di mana melakukan intervensi di pasar valuta asing secara terukur untuk mengurangi volatilitas berlebihan yang dapat mengganggu aktivitas ekonomi. Sedangkan untuk pengelolaan cadangan devisa yang prudent juga perlu untuk dijaga tingkat cadangan devisa yang memadai sebagai penyangga terhadap guncangan eksternal. Nah, untuk pengembangan pasar keuangan sendiri, kita melihat pendalaman pasar obligasi, regulasi perbankan antisipatif, inklusivitas sistem keuangan, diversifikasi produk keuangan. Nah, pasar keuangan yang dalam liquid ini adalah prasyarat untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter dan mendukung pembiayaan sektor produktif, di mana mengembangkan pasar obligasi negara dan korporasi untuk menyediakan alternatif pembiayaan bagi proyek-proyek jangka panjang. Lalu juga mengembangkan kerangka regulasi yang dapat mengantisipasi risiko sistemik sambil mendorong inovasi sektor keuangan. Akses juga diperluas terhadap layanan keuangan formal bagi seluruh lapisan masyarakat, misalnya UMKM, masyarakat di pedesaan, lalu juga mendorong pengembangan produk keuangan inovatif, termasuk pembiayaan hijau, green financing, dan venture capital untuk mendukung ekonomi inovatif. Sedangkan untuk inovasi instrumennya sendiri, kita melihat integrasi teknologi dalam operasi moneter, kebijakan moneter non-konvensial, lalu juga mata uang digital bank sentral. Nah, dalam menghadapi tantangan baru ini, Bank Indonesia itu perlu sekali untuk mengembangkan instrumen kebijakan yang inovatif untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Memanfaatkan teknologi finansial, fintech, lalu juga big data, meningkatkan efektivitas dan presisi kebijakan moneter, menyiapkan juga kerangka untuk implementasi kebijakan moneter non-konvensional yang dapat digunakan dalam situasi luar biasa. Lalu juga mempelajari dan potensial mengembangkan mata uang digital bank sentral, misalnya Central Bank Digital Currency CBDC, sebagai alat kebijakan moneter di masa depan. Sedangkan untuk diversifikasi pembiayaannya sendiri untuk pengembangan pasar utang domestik ini untuk memperdalam pasar surat berharga negara SBN domestik untuk mengurangi ketergantungan pada investor asing. Juga inovasi instrumen pembiayaan di mana mengembangkan instrumen pembiayaan alternatif seperti sukuk hijau, green sukuk, obligasi diaspora, dan obligasi infrastruktur. Peningkatan pembiayaan swasta juga harus menciptakan kerangka regulasi yang mendukung skema pembiayaan swasta seperti kerjasama pemerintah dengan badan usaha KPBU dan proyek-proyek mandiri, non-resource project financing. Lalu juga Indonesia perlu mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri melalui diversifikasi sumber pembiayaan untuk mengurangi kerentanan ekonomi. Nah, kebijakan utang luar negeri ini untuk pengelolaan risikonya kita melihat diversifikasi portofolio utang, di mana menyeimbangkan komposisi utang berdasarkan mata uang, tenor, suku bunga, dan jenis kreditor untuk meminimalisasikan resikonya. Lalu juga hedging, di mana lindung nilai secara aktif, menggunakan instrumen derivatif untuk melindungi nilai dan eksposur utang luar negeri terhadap volatilitas nilai tukar. Juga penetapan batas utang yang prudent, di mana menetapkan batas utang luar negeri yang memperhitungkan kapasitas pembayaran dan kondisi ekonomi makro. Nah, strategi pengelolaan risiko perlu dikembangkan, ya. Strategi pengelolaan risiko utang perlu dikembangkan untuk apa? Untuk mengatasi kerentanan yang terkait dengan utang luar negeri. Nah, dan mencegah juga krisis seperti yang terjadi pada tahun 1997 sampai 1998.
Sedangkan untuk peningkatan kualitas, kita melihat juga prioritas pembiayaan produktif, di mana mengutamakan utang luar negeri untuk membiayai proyek-proyek yang meningkatkan kapasitas produktif ekonomi, seperti infrastruktur, strategis, dan pengembangan sumber daya manusia. Lalu juga batas utang konsumtif, di mana membatasi penggunaan utang luar negeri untuk belanja yang bersifat konsumtif. Evaluasi juga dampak penggunaan, di mana mengembangkan sistem evaluasi yang komprehensif untuk menilai dampak ekonomi dan sosial dari proyek-proyek yang dibiayai utang luar negeri. Nah, nggak semua atau tidak semua utang luar negeri ini memiliki dampak yang sama terhadap ekonomi. Indonesia juga perlu untuk mengarahkan utang luar negeri untuk investasi yang produktif dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Sedangkan untuk sinergi kebijakan ekonominya sendiri, integrasi dan koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan utang luar negeri merupakan faktor penentu keberhasilan strategi Indonesia dalam menghindari middle income trap, di mana koordinasi kebijakan makroekonomi, reformasi struktural, dan pengembangan inovasi ini menjadi prioritas utama dalam sinergi kebijakan. Nah, jadi kesimpulannya adalah di mana untuk pendekatan komprehensif, menghindari middle income trap merupakan tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan kebijakan komprehensif dan terkoordinasi. Dan juga elemen kunci strateginya adalah di mana kebijakan fiskal yang berfokus pada reformasi perpajakan dan realokasi belanja produktif. Kebijakan moneter yang menyeimbangkan stabilitas dan daya saing, serta manajemen utang luar negeri yang strategis merupakan itu elemen-elemen kunci dalam strategi Indonesia. Untuk faktor keberhasilannya juga kita lihat keberhasilan implementasi strategi ini akan bergantung pada konsistensi kebijakan, kualitas institusi, dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan lingkungan global. Dengan pendekatan yang tepat, saya rasa Indonesia memiliki potensial untuk bertransformasi menjadi negara berpendapatan tinggi dalam beberapa dekade mendatang. Nah, menyusul juga seperti jejak keberhasilan Korea Selatan dan Taiwan yang telah berhasil mengatasi middle income trap. Berikut adalah daftar referensi yang saya gunakan untuk melakukan paparan ini, materi ini. Lebih dan kurangnya saya minta masukan dan terima kasih. Johannes Ronald, Eliezer Roper, Tagalog.